Di balik senyum manis Mei-ling, tersembunyi luka yang dalam untukku. Dialah wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Namaku Nadia. Sejak menikah dengan Arman, hidupku terasa begitu lengkap. Aku seorang ibu rumah tangga sederhana. Sementara Arman bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor. Kami tinggal di rumah mungil namun hangat. Bersama putra kecil kami, Rafa, yang baru berusia 5 tahun. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan sederhana telur dadar, roti panggang, dan segelas kopi untuk Arman. Ia selalu tersenyum setiap kali duduk di meja makan. Masakanmu selalu bikin aku semangat kerja, sayang, ucapnya, membuat pipiku merona. Di saat-saat seperti itu, aku sering berpikir betapa beruntungnya aku menjadi istrinya. Arman tak pernah sekalipun meninggikan suara padaku. Ia juga sosok ayah yang penuh kasih pada Rafa. Pulang kerja, ia sering langsung menggendong putranya sambil bertanya, "Hari ini Rafa belajar apa sama mama?" Sore hari, kami bertiga kerap duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Rafa berceloteh riang, sementara aku dan Arman saling bertukar senyum. Sesekali, Arman menggenggam tanganku erat, seakan berkata tanpa suara bahwa ia akan selalu ada untukku. Aku merasa rumah tangga kami adalah anugerah, kehidupan sederhana, tapi penuh tawa dan cinta. Di dalam hati, aku sering berdoa, "Ya Tuhan, jangan biarkan kebahagiaan ini pergi. Semoga kami selalu bersama hingga tua nanti." Aku tidak tahu, doa itu kelak akan diuji dengan cara yang paling tak pernah kubayangkan. Namun saat itu, aku benar-benar percaya rumah tanggaku sempurna. Arman semakin rajin pulang tepat waktu. Malam-malam, kami penuh tawa. Ia sering menceritakan kisah-kisah lucu dari kantornya, tentang atasan yang keras kepala atau rekan kerja yang konyol. Rafa akan tertawa terbahak-bahak, dan aku ikut larut dalam kebahagiaan sederhana itu. Pernah suatu kali, aku terbangun tengah malam. Aku melihat Arman duduk di samping ranjang sambil menatapku. "Kamu tahu, Nadia, aku selalu bersyukur punya istri seperti kamu," katanya pelan. Aku terharu. Air mataku hampir jatuh, lalu aku hanya membalas dengan senyum dan genggaman tangan. Aku semakin yakin dialah jodoh terbaik yang Tuhan kirimkan untukku. Hari ulang tahunku, Arman pulang dengan membawa setangkai bunga mawar merah. Hanya satu tangkai, tapi bagiku itu jauh lebih indah daripada 1000 karangan bunga. "Selamat ulang tahun sayang," bisiknya. Aku memeluknya erat, merasa dunia ini tak lagi kurang apa-apa. Di hadapan semua itu, aku berulang kali berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, biarlah kebahagiaan ini abadi. Jangan pernah biarkan aku kehilangan dia." Aku tidak tahu, justru dari doa itulah badai mulai mendekat perlahan, tanpa aku sadari. Semuanya bermula dari satu malam yang terasa berbeda. Arman pulang lebih larut dari biasanya. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, sementara aku dan Rafa sudah hampir terlelap. Aku mendengar suara pintu dibuka pelan, seolah ia tak ingin aku tahu. Ketika aku menemuinya di ruang tamu, ia terkejut. "Kamu belum tidur?" tanyanya gugup. Aku tersenyum, meski hatiku sedikit bertanya-tanya. "Aku hanya menunggumu." "Tumben sekali pulang selarut ini, Mas," Arman menjawab singkat. "Ada rapat mendadak." Aku mengangguk, mencoba percaya, meski tatapannya tampak menghindar. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuatku gelisah. Ponsel Arman berdering ketika ia sedang mandi. Di layar, muncul nama yang asing bagiku, Mei-ling. Rasa penasaranku bergejolak, namun aku menahan diri. Begitu panggilan itu terputus, sebuah pesan singkat masuk. "Terima kasih untuk malam ini. Sampai jumpa besok sayang." Tanganku bergetar saat membaca kata-kata itu. Jantungku berdetak begitu kencang. Aku tidak ingin buru-buru menuduh,
tapi ada rasa sesak yang sulit kupendam. Malam itu, aku berbaring di samping Arman, menatap wajahnya yang tertidur pulas. Air mataku jatuh tanpa suara. Dalam hatiku aku berbisik lirih. Ya Tuhan, jangan biarkan kebahagiaan ini retak. Kalau memang benar ada sesuatu, berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Aku tidak sadar, doaku malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji seluruh hatiku sebagai seorang istri. Dan benar saja, ujiannya datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Hari itu, aku sengaja datang ke kantor Arman. Niatku sederhana, memberi kejutan dengan membawakannya bekal makan siang kesukaannya, sup ayam hangat buatan tanganku. Dengan langkah ringan, aku masuk ke lobi. Hatiku penuh rasa bangga sebagai istri yang ingin menyenangkan suaminya. Namun, semua rasa itu runtuh seketika. Dari kejauhan, aku melihat Arman keluar dari lift bersama seorang wanita muda berwajah oriental. Parasnya anggun, penampilannya berkelas blus putih rapi, rok elegan, dan senyum yang begitu percaya diri. Wanita itu berjalan di samping Arman dengan begitu dekat, seakan-akan tak ada jarak di antara mereka. Aku berhenti melangkah. Kakiku seolah membeku di lantai marmer kantor itu. Dadaku berdebar. Perasaanku campur aduk antara tak percaya dan takut mengakui kenyataan. Arman tertawa kecil pada wanita itu. Sesuatu yang sudah lama tak kulihat lagi sejak beberapa waktu terakhir. Tanganku yang menggenggam kotak bekal mulai bergetar. Hatiku seakan disayat oleh kenyataan pahit yang tak ingin ku percaya. Siapa dia? Apakah dia Maylin? Nama yang pernah kulihat di layar ponsel Arman kini seakan hidup di hadapanku. Aku berusaha tersenyum ketika Arman akhirnya melihatku. Wajahnya tampak terkejut lalu berubah canggung. "Nadia, kamu di sini," katanya cepat. Sementara wanita itu menatapku penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum kaku, berusaha menahan gemuruh dalam dada. "Aku hanya ingin mengantarkan makan siang untukmu, Mas." Suaraku bergetar, hampir pecah, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Detik itu aku sadar, kebahagiaanku mulai retak. Ada sesuatu yang disembunyikan Arman dariku. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari luka yang lebih dalam. Sejak pertemuan di kantor itu, senyum Arman tak lagi terasa sama. Setiap kali ia bicara, aku mendengar nada asing di dalam suaranya seolah ada jarak yang tak pernah ada sebelumnya. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan ponsel di tangan, tersenyum tipis pada layar, sementara aku hanya bisa berpura-pura tak melihat. Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin hanya urusan kerja, pikirku. Tapi bayangan wanita bernama Maylin itu terus menghantui benakku. Senyumnya, tatapannya pada Arman, semua itu menorehkan luka yang tak terlihat. Aku mulai mencari jawaban. Aku bertanya pada salah satu teman lama Arman yang juga bekerja di perusahaan itu. Dengan raut ragu, ia berkata, "Nadia, sebaiknya kamu jaga hati." Aku sering lihat Mas Arman keluar kantor bersama Nona Maylin. Orang-orang sudah mulai membicarakan kedekatan mereka. Jantungku serasa diremas. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku sepanjang hari. Aku ingin menutup telinga, tapi kenyataan semakin mendesak masuk. Malamnya, saat Arman pulang, aku mencoba bicara lembut. "Mas, boleh aku tanya sesuatu? Siapa sebenarnya Maylin itu?" Arman terdiam sesaat, lalu menjawab singkat, "Dia hanya rekan kerja. Jangan berpikir macam-macam." Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Aku ingin percaya, aku ingin mempertahankan rumah tangga ini. Demi Rafa, demi janji yang pernah kami ikrarkan. Tapi hatiku tahu, ini bukan sekadar bayangan. Luka ini mulai terbuka, dan aku harus bersiap menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Sejak malam itu, aku bertekad, aku tidak boleh menyerah begitu saja. Rafa masih terlalu kecil
untuk melihat rumah tangganya hancur. Apapun yang terjadi, aku akan berjuang mempertahankan keluarga ini. Namun semakin aku mencoba mendekat, Arman justru semakin menjauh. Ia lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Telepon genggamnya selalu digenggam erat, seolah ada rahasia yang tak boleh kulihat. Senyumnya untukku semakin jarang, sementara aku terus memaksakan senyum agar Rafa tak curiga ada badai di antara kami. Pernah suatu malam, aku mencoba menyiapkan makan malam istimewa. Aku memasak hidangan kesukaan Arman, menata meja dengan penuh cinta. Rafa ikut membantu menaruh lilin kecil di tengah meja. "Mama, Papa pasti senang sekali," katanya polos. Namun jam demi jam berlalu. Lilin itu habis terbakar, makanan dingin tak tersentuh, dan Arman tak kunjung datang. Rafa akhirnya tertidur di sofa sambil menunggu ayahnya. Sementara aku hanya bisa menatap pintu yang tetap tertutup. Hatiku hancur, tapi aku menghapus air mata. Aku harus tetap kuat. Aku tidak ingin Rafa melihat ibunya rapuh. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan bertahan. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan rumah tangga ini. Meski jalannya penuh duri, aku tidak tahu. Perjuangan ini justru akan membawaku pada kenyataan yang jauh lebih pahit. Saat semua usahaku berakhir di depan mataku sendiri. Hari itu, perusahaan tempat Arman bekerja mengadakan pesta ulang tahun besar-besaran untuk sang pemilik. Aku memutuskan ikut hadir, karena aku ingin menunjukkan bahwa aku masih istri sah Arman. Berdiri di sisinya dengan bangga. Dengan hati yang berdebar, aku mengenakan gaun sederhana, berharap bisa kembali menarik perhatian suamiku. Namun begitu memasuki ruangan yang megah itu, kakiku nyaris tak mampu melangkah. Dari kejauhan, aku melihat Arman suamiku berdiri di panggung, tersenyum lebar. Di sampingnya, seorang wanita bergaun elegan. Wajahnya tak asing bagiku, Meilin. Detik berikutnya, aku mendengar kalimat yang menusuk hatiku. Di hadapan semua orang, aku ingin mengungkapkan betapa berharganya kamu untukku, Meilin. Arman lalu berlutut, mengeluarkan kotak kecil. Semua tamu bertepuk tangan meriah, sementara aku terdiam kaku di antara kerumunan. Tanganku gemetar, nafasku tercekat, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Bagaimana mungkin aku masih ada di sini, masih menjadi istrinya. Tapi di depan mataku sendiri, ia melamar wanita lain dengan penuh kebanggaan. Aku ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tapi kakiku seakan terpaku. Suaraku terkunci. Yang bisa kulakukan hanyalah berdiri dengan hati yang hancur berkeping-keping, menyaksikan pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Malam itu aku sadar, semua perjuanganku seolah sia-sia. Aku kehilangan Arman, bahkan sebelum ia benar-benar pergi dari rumahku. Sejak pesta itu, hatiku seperti mati rasa. Setiap kali Arman pulang, aku hanya bisa menatapnya tanpa kata. Ia seakan tidak merasa bersalah, malah bersikap seolah semua baik-baik saja. "Nadia, jangan berpikir aneh-aneh. Meilin hanya teman dekat," katanya ringan. Padahal aku sendiri melihat dengan mata kepala bagaimana ia melamar wanita itu di hadapan banyak orang. Aku ingin marah, ingin menuntut kejujuran, tapi lidahku keluh. Luka yang terlalu dalam membuatku hanya bisa diam. Diamku bukan berarti menerima, tapi aku tahu kata-kataku tidak akan lagi mampu mengubah hatinya. Malam-malamku penuh air mata. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi Rafa yang tidur pulas. Wajah polosnya membuatku semakin terhimpit dilema. Apakah aku harus bertahan demi Rafa, meski hatiku hancur berkeping-keping, atau aku harus pergi, meski itu berarti menghancurkan dunia kecil anakku sendiri? Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku yang pucat. Aku bertanya lirih pada bayanganku sendiri,
Sampai kapan aku sanggup begini? Apakah aku masih bisa menyelamatkan rumah tangga ini? Atau harus merelakannya pergi? Hati kecilku berteriak untuk memilih. Tapi yang ku tahu, apapun pilihannya, aku akan kehilangan. Dan malam itu, aku menyadari, inilah titik tersulit dalam hidupku sebagai seorang istri, memilih antara cinta yang terus menyakiti atau harga diri yang harus kugenggam meski penuh luka. Aku akhirnya memilih jalan yang paling berat, melepaskan Arman. Keputusan itu bukan datang karena aku tak lagi mencintainya, tapi justru karena aku ingin melindungi diriku dan Rafa dari luka yang lebih dalam. Dengan tangan bergetar, aku mengumpulkan semua bukti perselingkuhannya, foto, pesan, hingga saksi dari orang-orang yang pernah melihat kebersamaan mereka. Hatiku perih saat mengingat kembali satu persatu, tapi aku tahu aku harus kuat. Suatu sore, ketika Rafa bermain di halaman, aku duduk di hadapan Arman. "Mas, aku sudah tahu semuanya. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku ingin kita berpisah," ucapku pelan namun tegas. Arman terdiam, wajahnya pucat. "Nadia, jangan gegabah, aku masih mencintaimu," katanya terburu-buru. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman kecil. Tapi air mataku sudah lebih jujur dari kata-kataku. "Aku mencintaimu juga, Mas. Tapi cinta yang tidak dijaga hanya akan jadi luka." Aku tidak ingin Rafa belajar bahwa cinta boleh dipenuhi pengkhianatan. Jawabku menahan isak. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasakan sakit yang tak terlukiskan. Namun di balik sakit itu, ada secercah keteguhan. Aku telah melangkah, meski dengan kaki yang goyah. Langkah terberat itu sudah kuambil. Kini aku hanya bisa berharap ada cahaya di ujung jalan yang gelap ini. Hari demi hari, setelah keputusan itu, terasa berat. Tangisku tak lagi bisa dihitung. Namun anehnya, setiap kali aku melihat Rafa tersenyum, aku merasa ada kekuatan baru yang menuntunku untuk tetap bertahan. Proses perpisahan dengan Arman berjalan penuh liku. Ia sempat mencoba membujuk, bahkan menolak menandatangani surat cerai. Tapi aku berdiri teguh. "Mas, jangan halangi aku. Aku ingin hidup yang lebih tenang," kataku dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, keputusan pengadilan jatuh. Aku resmi berpisah darinya. Dan hak asuh Rafa berada di tanganku. Saat hakim mengetuk palu, air mataku kembali jatuh. Bukan karena aku menyesal, tapi karena aku tahu sebuah bab dalam hidupku telah benar-benar berakhir. Aku pulang dengan Rafa menggenggam erat tanganku. "Mama, jangan sedih ya. Aku ada di sini," katanya polos. Aku tersenyum di sela air mata, memeluknya erat-erat. Hari-hari setelahnya, aku mulai bangkit. Aku membuka usaha kesil kosilen. Dari rumah menjual kue buatan tanganku sendiri. Pelanggan perlahan berdatangan. Dan dari sanalah aku belajar bahwa aku masih bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Luka di hatiku memang belum sembuh, tapi aku mulai merasakan cahaya itu. Cahaya yang selama ini kucari di tengah kegelapan. Cahaya yang berasal dari keberanian untuk memilih diriku sendiri. Dan malam itu, saat aku menutup mata di samping Rafa, aku berbisik dalam hati. Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku menemukan kembali diriku. Dan itu jauh lebih berharga. Sejak hari itu, aku benar-benar berusaha menata hidup dari awal. Setiap pagi, Rafa menjadi alasan utamaku untuk bangun lebih kuat. Ia selalu menyambutku dengan senyum, seolah-olah berkata bahwa dunia ini masih indah meski penuh luka. Usaha kecilku menjual kue semakin berkembang. Para tetangga mulai merekomendasikan daganganku. Bahkan, ada pelanggan dari luar kota yang memesan dalam jumlah besar. Aku belajar bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal sederhana, dari tepeng, gula dan sintayang kutuangkan dalam setiap adonan. Namun,
Perjalanan ini tidak semudah kelihatannya. Ada kalanya, aku masih teringat pada arman malam-malam tertentu. Aku menatap foto lama kami, bertanya dalam hati, mengapa semua harus berakhir seperti ini? Tapi kemudian, aku menutup album itu dan memilih tersenyum pada Rafa. Karena aku tahu, menatap masa lalu hanya akan membuatku berjalan mundur. Yang paling menguatkanku adalah ketika suatu sore Rafa berkata, "Mama hebat, ya, Mama bisa bikin aku bahagia, walau gak ada papa." Kata-kata polos itu membuat dadaku sesak oleh haru. Aku sadar, Rafa adalah bukti nyata bahwa aku tidak pernah benar-benar sendiri. Pelan tapi pasti, aku mulai berdamai dengan takdirku. Luka memang masih ada, tapi aku kini tahu caranya merawat luka itu agar tak lagi menyiksa. Aku belajar mencintai diriku sendiri, sesuatu yang dulu sering kulupakan. Dan malam itu, ketika menatap Rafa yang tertidur pulas, aku berjanji dalam hati, aku akan terus berjalan, bukan hanya untukku, tapi juga untuk anakku. Karena inilah arti sesungguhnya dari menemukan kembali diriku. Hari-hari baru pun kujalani dengan hati yang lebih lapang. Aku belajar menerima bahwa hidup tak selalu sesuai dengan rencana, tapi selalu memberi jalan bagi mereka yang berani memilih. Luka yang dulu kurasa menghancurkan, ternyata perlahan berubah menjadi sumber cahaya yang menuntunku menjadi lebih kuat. Kini, setiap kali menatap Rafa, aku tak lagi merasa hampa. Aku justru dipenuhi rasa syukur. Tanpanya, mungkin aku sudah terjatuh terlalu dalam. Senyumnya adalah obat paling mujarab. Genggamannya adalah janji bahwa aku tidak akan pernah bener-bener sendirian. Aku juga belajar sesuatu yang berharga. Cinta sejati bukan hanya tentang memiliki pasangan, tapi tentang keberanian untuk mencintai diri sendiri. Selama ini aku terlalu sibuk memberi, hingga lupa bahwa aku juga berhak bahagia. Suatu sore, saat duduk di teras rumah, sambil menatap langit senja, aku berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kau cabut sesuatu yang kuanggap penting, tapi kau berikan aku kekuatan yang tak ternilai. Kau biarkan aku jatuh, tapi kau juga ajarkan caranya bangkit. Aku tersenyum, bukan lagi dengan getir, tapi dengan penuh penerimaan. Hidupku memang tak sempurna, tapi aku tahu setiap luka yang pernah kurasakan kini telah berubah menjadi cahaya. Cahaya yang akan selalu menuntunku kemanapun langkahku pergi. Dan di sanalah kisahku berakhir bukan dengan kehancuran, melainkan dengan kebangkitan. Karena aku percaya, setiap akhir hanyalah awal dari perjalanan baru yang lebih indah.